gitu, kita banyak orang maksudnya menghadapinya dengan caranya masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda. Begitu. Kalau ini kan dari novel yang ditulis oleh Fabio yang ada bersama dengan kita juga, berarti gimana Bang Moli sudah menerjemahkan dunia dan karakter yang sudah ditulis oleh Fabio di novel Tukar Takdir menjadi ke film ini? Pas baca itu sih saya merasa ada apa ya istilahnya, itu kan satu dari 12 cerita ya, 12 cerita yang masing-masing ceritanya itu ada berbeda-beda gitu istilahnya, tapi kurang lebih kalau boleh meminjam istilah Papa Rasa kayak Black Mirror gitu kan, maksudnya yang dan saya ngerasa ada apa ya, saya berusaha untuk menangkap nyawanya sih gitu, spiritnya gitu, karena gimana pun ini kan jadi film yang mungkin durasinya 1,5 jam gitu istilahnya, dan mengstretchkan itu bentuk seni yang berbeda ya, sebuah cerita pendek dengan sebuah film gitu istilahnya, dan saya sih sangat mengenjoy proses itu karena saya karena jujur memberikan kayak semacam kebebasan gitu istilah, ruang yang cukup banyak gitu untuk mengeksplor. Dari feeling yang saya dapat di situ ada di cerita pendek itu, ya ini interpretasi saya sebagai pembaca, ada desperation gitu, ada trauma, ada duka gitu, dan keseruan juga gitu, dan itu yang coba saya suntikan ke dalam film. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Bang Moli Siregar. Thank you Bang Moli Siregar. Selanjutnya kita ke Mas Fabio sebagai penulis novel dari Tukar Takdir. Pertama kali saya bekerja sama dengan Star Vision, dan juga pengen tahu gimana akhirnya mempercayakan ini kan anaknya lah, yaitu Tukar Takdir itu ke dalam sebuah film. Gimana rasa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Mas Fabio. Jadi setelah buku Tukar Takdir rilis, itu ada beberapa produser mendekati kan ya. Cuman yang paling serius dan paling paham isi buku yang nyambung dengan maksud yang saya tulis itu memang Pak Parwes sih. Jadi saya langsung percaya, mungkin inilah jalannya. Takdirku yang baru gitu. Terus menyambung dari jadi pas aku baca tuh interpretasi Moli tuh emang sangat related dengan yang itu kan. Tukar Takdir itu aku tulis dari duka-duka yang telah saya lalui kan ya. Salah satunya yang cerpen yang dikembangkan oleh Moli. Dan kalau kita lihat di cover buku itu ada makhluk-makhluk merah di antara wanita yang jadi cover itu sebetulnya wujudan trauma yang mengikuti kita kemanapun. Dan trauma itu warna merah kan. Dan pas saya baca naskahnya Moli, wah ini sih benar-benar menginterpretasikan dengan brilian. Dan karakter-karakter yang dibuat juga di dalam buku terbayang kayak dengan disandingkan dengan jajaran cast yang sangat luar biasa ini, Mas Fabio. Aku kaget sih. Pasti kasih tahu nih pemain-pemainnya adalah ini gitu, gimana Mas Fabio? Parah itu telepon saya kan ya, bercerita apa ya? Fabio, kamu mau tahu case-nya sekarang atau di pas preskon? Pas sekarang aja Pak, preskon terus saya pingsan Pak. Pas Pak bilang, wow, langsung terhenyak sekian detik deh waktu itu. Seperti lupa apa harus masih ada di telepon saya. Siap, terima kasih Mas Fabio. Tepuk tangan untuk Mas Fabio. Thank you. Yang sebentar lagi kita juga bisa saksikan di layar lebar ya, akan masuki masa produksinya di weekend ini. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Yang pertama kita akan langsung menuju ke Nicholas Saputra. Sini dia, Mas Nicholas Saputra kembali bekerja sama dengan Star Vision. Pertama kita pasti pengen tahu gimana karakter Rawa ini yang diperankan, seperti apa karakternya, dan apa yang membuat seorang Nicholas Saputra tertarik untuk terlibat di dalam proyek Tukar Takdir ini. Silakan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih juga buat Pak Parwes dan Moli yang sudah mempercayakan peran Rawa ini di dalam film ini. Terima kasih juga atas cerita, gagasan, dan ide dari bukunya yang saya rasa luar biasa, yang membuat saya merasa ini film yang akan sangat relate dengan banyak orang, karena setiap orang pasti pernah mengalami musibah atau akan mengalami sebuah musibah. Ada yang selamat, ada yang survive, ada yang terluka, ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Itu pasti sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan saya yakin semua orang pasti akan relate sama cerita ini. Tokoh Rawa adalah tokoh yang salah satunya merepresentasikan bagaimana seseorang bisa berhadapan dengan sebuah musibah, dan saya yakin tokoh-tokoh lain di film ini juga akan merepresentasikan masing-masing perasaan-perasaan itu.
Yes, ngobrol berapa lama untuk proses pembentukan karakter Rawa dengan sutradara? Silakan. Nah, dulu memang sering sekali sharing soal interestnya Molly terhadap air crash investigation. Jadi ini sesuatu yang sangat dikuasai oleh Molly, semua detail tentang pesawat, tentang musibah-musibah yang pernah terjadi dari tahun 50-an, 60-an gitu. Jadi Molly sangat menguasai bidang ini sebenarnya. Ini berapa kali di-mention loh Mbak Molly, menguasai tentang air crash investigation ini ya. Detailnya jadi sangat luar biasa yang akan disuguhkan ya. Jadi ini nggak akan sekedar lewat gitu aja, tapi pasti akan ada detail-detail banyak lah soalnya. Dan karakter Rawa seperti yang tadi Mas Niko sampaikan akan mewakili sosok atau seorang yang menghadapi musibah, dan itu sangat relate dengan banyak masyarakat di Indonesia. Ya, Nikola Saputra, tepuk tangan dong. Thank you, Mas Niko. Selanjutnya kita bergeser ke Marsha Timothy. Boleh dijelaskan karakter Dita seperti apa? Dan pengen tahu juga, ini akhirnya bekerja sama dengan Star Vision. Akhirnya juga bersama dengan teman-teman cast yang lain juga. Jadi silahkan apa yang dilakukan riset dari seorang Marsha Timothy untuk karakter Dita ini, silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai Dita. Dita sama karakternya mungkin seperti kebanyakan karakter di film ini. Kami mungkin merepresentasikan orang-orang yang menghadapi musibah, mengalami duka gitu dalam kehidupan. Kurang lebih sama karakternya seperti itu. Kalau kenapa akhirnya bagaimana rasanya ya bekerja sama? Ya. Akhirnya ya, tadi ketemu Pak Parwes juga akhirnya ya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya berjodoh dengan Star Vision. Berkali-kali gak dapet terus. Jodohnya ditukar takdir. Akhirnya sekarang. Takdirnya sekarang. Riset untuk ke Dita sendiri dari seorang Marsha Timothy seperti apa? Sebenarnya ya pastinya ngobrol sama Molly ya, paling banyak. Dan sebenarnya saya tuh orang yang paling tidak nyaman naik pesawat. Jadi mungkin kalau Niko sering membahas tentang tragedi-tragedi pesawat itu, kalau saya selalu menghindari obrolan itu karena saya tuh nggak nyaman naik pesawat. Tapi ternyata cerita ini datang ke saya. Mungkin ini salah satu cara saya juga untuk bisa menghadapi ketakutan saya, juga mengatasi ketakutan dan menghadapi sih apa yang mungkin akan kita temui, nggak cuma tragedi pesawat ya, apapun itu gitu. Itu sih ya, yang akan kita lihat nanti bagaimana Dita yang ada di sini ya. Pengennya lebih banyak, tapi memang saat ini belum boleh terlalu banyak teman media, jadi sabar dulu ya. Terima kasih Mbak Marsha Timothy. Selanjutnya kita ke Zara Adisti. Gue pengen tahu kalau kamu nih peran yang baru lagi, tantangan yang baru lagi yang diberikan Pak Parwes nih, dan juga Mbak Molly untuk seorang Zara Adisti. Ini gimana saat kamu dipercaya memerankan Zahra di sini? Halo semuanya, selamat pagi. Aku di sini berperan sebagai Zahra. Aku merasa sangat terhormat sudah dikasih kepercayaan sebesar ini sama Pak Parwes, sama Mbak Molly, kakak-kakak semuanya. Aku jujur deg-degan banget nih di sini. Tolongin. Katanya tadi kan dari mukaku kan. Katanya sih dari pas naik lift udah deg-degan Pak. Ini gimana ya? Gitu. Sumpah ya. Iya kan? Yang pasti aku merasa sangat berterima kasih untuk kakak semuanya yang sangat membantu, dan terutama Pak Parwes sudah kasih aku kesempatan ini lagi. Terima kasih, aku insya Allah gak akan sia-siakan kesempatan ini. Yes, itu dia Zara Adisti. Terima kasih Zara. Banyak yang pengen diceritakan dari masing-masing karakter, tapi memang kita tahan dulu ya, nanti biar produksi dulu, kan pas trailer, presscon berikutnya baru kita cerita lebih banyak ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita juga ada di sini tadi yang sedikit membuat teman-teman media kaget, ada Mbak Meriam Belina. Hai, morning semua. Pertanyaannya kenapa kaget? Ayo, kenapa kaget teman-teman media? Kaget. Nah, itu, kayaknya kecantikannya luar biasa. Masih cantik karena jauh dari laki, Pak Parwes.
Harus mancing-mancing ya, betul ya. Yes, untuk karakternya boleh dijelaskan Karakter gimana? saya biasa sebagai seorang ibu, tapi yang mempunyai hubungan agak sedikit bukan saya apa, tapi terlalu dalam sama anaknya. Yang cukup menarik sekali untuk buat saya perankan karena memang hubungan saya sama anak-anak saya juga begitu. Jadi sama tepat banget nih karakter ini nih. Yes, ini film tentang lost ya. Lost itu everybody have their own way of dealing it gitu loh. Aku juga telah mengalami banyak sekali kehilangan dan bukan orang-orang aja yang langsung berhubungan yang merasakan, tapi sekelilingnya pun juga merasakan dan itu sangat berdampak sekali gitu loh. Jadi I hope you do a good job. I pray you do a good job because it's a big job. Doa sekaligus pressure ya. Ini adalah sesuatu yang memang cukup sulit untuk digambarkan, tapi tidak sulit untuk dirasakan. Jadi semoga ya kita bisa memberikan yang terbaik semuanya, teman-teman. Amin. Okay, and good luck to us. Tepuk tangan dong untuk Mbak Miriam. Terima kasih. Kita lihat gimana serunya lagi nanti pada saat di film tentunya ya untuk masing-masing karakternya. Kita ke Mbak Marcella Zalianti yang hadir di sini bergabung dengan cast yang lainnya juga. Boleh diceritakan karakternya dan ada yang udah boleh di-spill belum ke teman-teman media dari karakternya, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Molly, Rama, Pak Parwes sudah mempercayakan karakter Damianti ya kepada saya.